Selamat pagi semuanya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus luar biasa ya. Amin. Kita kembali berjumpa di pagi hari ini. Dan doa kami setiap Bapak Ibu dalam keadaan baik-baik. Kalaupun engkau saat ini dalam keadaan kurang baik, tetaplah bersyukur. Haleluya. Puji Tuhan ya. Saya kembali ditemani oleh istri saya tercinta, satu-satunya sampai selama-lamanya. Ya, kita akan memuji, menyembah Tuhan, kita akan bermazmur bersama. Dan terus saya mau mengajak setiap kita untuk selama beberapa waktu ke depan ini dalam morning devotion, arahkan hati kita sungguh-sungguh kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janjimu di dalamku, pulihkan jiwaku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janjimu di dalamku, pulihkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janjimu di dalamku, pulihkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu
dengan sayangmu. Mari katakan. Naungiku dengan kuasa-Mu di saat badai bergelora. Ku akan terbang bersama-Mu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Tuhanku. Kami tenangkan Engkau. Ku tenang sebab Kau Rajaku. Amin. Kau Bapakku yang sangat baik, tak sekalipun tinggalkanku, tak sekalipun membiarkanku lewati badai, lewati gelombang. Kau ada di sana, Kau yang menopangku, Kau yang mengangkatku, Kau yang menggendongku melalui semuanya. Kau Bapa yang baik, Kau Bapa yang baik. Oh, Kau Bapa yang baik, Bapa yang baik. Kau Bapa yang sungguh amat sangat baik bagi putra-putrimu. Kira masuk wiki biar baru debesi. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Ku tahu Bapakku, ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku. Amin Tuhan. Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik bagiku. Apapun yang terjadi hari-hari ini, Bapak, Ibu, saudara-saudariku, Dia tetap Bapa yang baik. Sungguh amat sangat baik. Tidak ada hal yang tidak baik yang datang dari Bapa kita. Semuanya baik adanya. Dan itu Tuhan nyatakan, Bapa nyatakan di dalam kehidupanmu, di dalam kehidupanku. Dia selalu baik. Oleh karena itu kita mau terus naikkan syukur kita. Apapun yang terjadi kita mau katakan bahwa Engkau Bapa yang baik. Pemeliharaanmu sempurna di dalam kehidupanku. Kau tidak pernah meninggalkan, Kau tidak pernah membiarkan. Engkau tidak pernah membiarkan kami jatuh tergeletak, tetapi Engkau yang mengangkat kami. Engkau yang membasuh kami. Engkau yang menyucikan kami. Engkau yang membersihkan kami. Kerabasandara. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu
sertaku. Amin. Dia baik bagiku. Sekali lagi katakan, ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik, ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku. Amin. Dia baik bagiku. Yes. Dia baik bagiku. Oh, Kau baik Tuhan. Dia baik bagiku. Kirabaya, Sungguh amat sangat baik. God is good all the time. All the time, God is good. Sheria barulere. Kuribaya, ya, Oh, ya, good, ya, so ya, good. ya. My Father has been so good to me. Oh, good, so good. Good, so good. Oh, you have been so good to me. Good, so good. Kirabaya, rabaya, 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 rabaya. So good to me. Amen. Amen. So good, so good to Ajar me. kami untuk tetap berkata sebab Tuhan itu baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Yes. Ajar kami untuk kami tetap memahami bahwa apapun yang kami hadapi, Tuhan tetap baik. Mungkin saat ini Engkau masih belum memberikan anak bagi kami, Engkau tetap baik. Amin. Mungkin saat ini Engkau belum memberikan kebutuhan kami, Engkau belum menyembuhkan kami. Kami mau tetap katakan, Engkau baik. Mungkin saat ini kami sedang menghadapi difitnah, kami tetap katakan, Engkau baik. Mungkin kami saat ini sedang menghadapi disalah mengerti. Apapun yang kami lakukan, semuanya salah. Nggak ada yang benar yang kami lakukan, semuanya salah. Bos kami menganggap itu salah. Orang-orang di sekitar kami menganggap itu salah. Padahal kami sudah melakukan yang terbaik, tapi kami tetap disalah mengerti. Kami mau tetap katakan, Tuhan tetap baik. Mungkin kami sedang dalam keadaan ketakutan. Karena sakit. Karena vonis dokter. Tapi kami tetap katakan, sebab Tuhan itu baik. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk waktu ini. Kami nggak mau sia-siakan waktu persekutuan kami denganmu. Karena kami tahu, selalu kami akan disegarkan, kami akan dipuaskan. Selalu kami akan diperlengkapi, selalu kami akan dituntun, selalu kami akan diarahkan. Korabashata gaya Rama, terima kasih. Berbicaralah bagi kami, supaya hari ini kami tetap ada terus dalam kebenaran-Mu. Kami nggak melenceng dari kebenaran-Mu, tapi kami selalu ada dalam kebenaran. Nyatakan firman-Mu, urapi hamba-Mu, urapi setiap kami yang mendengar. Dan biarkan kami menjadi pelaku-pelaku firman di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih istriku. Saya percaya setiap kita sangat diberkati lewat pujian penyembahan yang sudah kita lakukan. Dan itu menandakan bahwa Yesus
selalu hadir bersama dengan kita. Amin. Kalau saat ini engkau sedang berada ataupun engkau sedang bersama-sama dengan seseorang di sebelah kanan kirimu, mungkin suamimu, mungkin istrimu, ataupun juga anakmu, katakan kepada mereka, Yesus selalu ada. Amin. Kalau engkau sendiri, tulis di kolom komen, katakan Yesus selalu ada. Haleluya. Nah, saya mau menyampaikan sedikit perenungan firman hari ini dengan tema badai yang memberi keuntungan. Haleluya. Amin. Badai yang memberi keuntungan. Loh, gimana bisa? Yang ada badai itu justru menghancurkan. Ya, coba kita lihat ya, setiap kali berita terjadi badai di Amerika Serikat, ya ada bermacam-macam badai namanya kalau di sana ya. Selalu itu justru menghancurkan, selalu itu justru merugikan. Kok bisa Bapak berkata badai itu memberi keuntungan? Nah, ini yang penting untuk kita mengerti pada saat ini. Ya, kalau secara fisik badai bisa merugikan, tapi kita harus selalu belajar dari sisi rohani, dari sisinya Tuhan, bahwa setiap badai itu selalu ada maksud Tuhan. Amin. Ada rencana Tuhan. Makanya itu saya memberi tema saat ini badai yang memberi keuntungan. Dan saya mengajak kita untuk membaca dari Mazmur 107 ayat yang ke-29. Mazmur 107 ayat yang ke-29 dikatakan dibuatnyalah, nyanya itu huruf besar ya, berarti Tuhan, Yesus. Tuhan yang membuat badai itu diam, sehingga gelombang-gelombangnya tenang. Perhatikan kata itu Bapak Ibu. Tuhan yang membuat badai itu diam, sehingga gelombang-gelombangnya tenang. Ayub 38 ayat yang pertama saya akan bacakan. Maka dari dalam badai Tuhan menjawab Ayub. Wow, luar biasa sekali ini ya. Ya, Mazmur tadi berkata, Tuhan yang membuat badai itu diam. Yes. Tetapi di dalam Ayub dikatakan, dari dalam badai Tuhan menjawab Ayub. Yes. Saudara lihat di sini, bagaimana satu sisi Tuhan punya kuasa untuk membuat badai kehidupanmu diam, tapi satu sisi juga Tuhan punya kuasa untuk menjawab engkau di dalam badai. Makanya itu di awal saya katakan bahwa tidak semua badai yang terjadi itu akan merugikan, akan menghancurkan. Yeah. Kita harus merubah cara pandang kita. Kalau saya tidak pakai kacamata, saya tidak bisa membaca tulisan ini dengan jelas. Yang ada hanya berbayang. Tetapi begitu saya pakai kacamata ini, saya bisa melihat tulisan dengan sangat jelas. Even tulisannya itu lebih kecil, saya masih bisa melihatnya. Saudara lihat, kita perlu memakai cara pandangnya Tuhan dalam menghadapi badai. Kita perlu memakai kacamatanya Tuhan dalam menghadapi setiap badai yang terjadi di kehidupan kita. Karena saya percaya badai yang terjadi bisa membawa keuntungan bagi setiap kita. Contohnya siapa? Ayub. Ayub kehilangan anak-anaknya. Kehilangan dalam pengertian anak-anaknya mati ya. Ya, bukan anaknya pergi kemudian kembali lagi, enggak. Mati, semua anak-anaknya mati. Enggak sampai cukup anak-anaknya mati, dikatakan harta bendanya habis, Bapak Ibu. Saya pernah ngalami bagaimana orang tua saya, ya, Papa Riwu, ya enggak kaya-kaya banget sih, tapi paling enggak kita punya mobil, kita punya rumah, kita punya yang kita perlukan untuk kita punya. Tapi tiba-tiba semuanya itu habis. Itu sesuatu yang nggak enak. Kita harus pindah kontrakan dari satu kontrakan ke kontrakan yang lain. Kita nggak punya mobil lagi, kemana-mana kita harus naik angkot. Itu sesuatu yang nggak enak. Bayangkan Ayub. Anak-anaknya mati, harta bendanya habis,
Bahkan yang paling parah, orang yang terdekat dengan Ayub. Ya, istrinya mencemooh dia. Ya. Kutuki itu Allahmu, kutuki itu Allahmu. Aduh, Bapak Ibu, sudah hancur, badai apa lagi tuh? Ya, sudah hancur lebur. Tiba-tiba orang yang terdekat dengan Ayub yang seharusnya memberikan semangat, mendorong, memberikan kata-kata positif, menghibur Ayub, yang ada justru berkata, kutuki itu Allahmu. Aduh, itu tidak enak Bapak Ibu. Tetapi saya mau katakan, dari dalam badai, Tuhan menjawab. Ya. Wow. Saya percaya pembelaan selalu datang daripada Tuhan. Amin. Mungkin saat ini kau sedang menanti-nantikan anak. Percayalah, waktunya itu akan tiba. Mungkin saat ini engkau sedang dicemoohkan oleh orang-orang di sekitarmu karena engkau nggak bisa dapetin anak. Artinya engkau nggak hamil, engkau sudah menikah sekian tahun. Orang selalu bertanya, kapan punya anak? Orang tuamu juga bertanya, kapan punya anak? Mertuamu bertanya, kapan kau punya anak? Itu sepertinya menjadi sebuah badai dalam kehidupanmu. Hei, dengar, Tuhan akan menjawab engkau di dalam badai. Amin. Tuhan akan berikan anak kepadamu. Dan kalau engkau percaya hal itu, engkau mau mengalami hal itu, saat ini juga saya mau berdoa untuk engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kalau ada di antara setiap umatmu yang hari-hari ini mereka sedang bergumul untuk mendapatkan momongan, mereka sedang bergumul untuk mendapatkan anak, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tidak ada yang mustahil. Kuasamu bekerja, kuasamu bekerja, kuasamu bekerja. Jamah Tuhan, baik itu benih ataupun juga Tuhan tempat di mana menerima benih itu Tuhan. Jamah ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Berikan anak dalam nama Tuhan Yesus. Subur dalam nama. Amin, subur kata istri saya dalam nama Yesus. Dulu saya masih ingat waktu kami bimbingan pranikah, dokter yang kasih bimbingan pranikah berkata kepada kami, aduh kalian ini bakal sulit punya anak. Saya pikir kenapa? Gitu ya, kok bisa? Karena istrimu Maya wanita berbadan besar. Dia belum tahu istri saya bukan wanita berbadan besar, istri saya wanita berbadan seksi gitu ya. Tapi waktu itu dokter lo yang ngomong nih, dokter lo, anak Tuhan, ya dia berkata, wah kalian akan sulit punya anak, makanya Maya berbadan besar gitu ya, harus dikurus dulu. Buktinya, ya enggak tuh, 2 bulan kami menikah langsung dapat. Oh, karena apa? Karena Yesusnya hebat. Amin, haleluya. Jadi badai apapun yang sedang kau hadapi hari-hari ini, percayalah. Tuhan bisa menjawab engkau di dalam badai. Makanya saya kasih tema, badai yang mendatangkan keuntungan. Amin. Justru kalau engkau nggak terima badai, engkau nggak bisa terima anak. Mungkin saat ini engkau sedang dihianati oleh orang-orang yang ada di sekitarmu. Bersyukurlah buat pengkhianatan itu. Justru Tuhan akan membawa engkau melewati semuanya. Tuhan akan menjadikan engkau top di atas, walaupun kau dihianati. Mungkin orang berkata, waktu saya hianati dia, pasti dia akan hancur. Itu kan kata-kata manusia, tapi kalau kata-kata Tuhan kan enggak. Ya. Justru ketika engkau dihianati, Tuhan tetap bisa mengangkat engkau. Amin. Haleluya. Ya, lihat itu. Dibuatnya lah badai itu diam. Siapa yang buat badai diam? Yesus. Ya. Makanya itu ayo berserulah terus kepada Yesus. Ya, jangan kurangi mesbah-mesbahmu, jangan kurangi pujian-pujianmu, jangan kurangi doa-doamu, jangan kurangi imanmu, tapi justru pertambah banyak semuanya. Kalau tadi levelnya baru 5, naikin ke level 7, naikin ke level 9, naikin sampai level 10, sampai mentok naikin itu semua. Karena apa? Karena di dalam badai yang kau alami sekalipun, Yesus tetap sama dari dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Amin. Saya mau katakan juga bahwa ketika badai terjadi, justru pembelaan dari Tuhan akan terjadi. Kok bisa, Pak? Ayo saja kita baca ayatnya terakhir. Yesaya 41 ayat yang ke-16 dikatakan, engkau akan menampi mereka. Lalu angin akan menerbangkan mereka, dan badai akan menyerahkan mereka. Saudara lihat,
Di konteks Yesaya 41 ini berbicara tentang pembelaan Tuhan atas musuh-musuh kita. Dan firman Tuhan berkata, Tuhan yang akan menampi. Menampi maksudnya apa? Ya, dibersihkan, dipisahkan. Jadi musuh-musuh kita itu akan dipisahkan dari kita. Ya. Musuh-musuh kita akan dihamburkan dari kita, Bapak Ibu Saudara. Ya, bukankah itu luar biasa? Makanya ya firman Tuhan itu kan berkata, pembelaan itu datangnya dari Tuhan. Ya, mintalah pembelaan dari Tuhan. Jangan minta pembelaan dari orang-orang yang punya kedudukan, punya jabatan, punya pengaruh, kemudian kau berlindung kepadanya. Ada saatnya di mana pengaruhnya tidak akan lagi punya pengaruh. Ya. Akan ada saatnya di mana kedudukannya tidak akan lagi bisa berkata-kata apa-apa. Ya. Ya. Jadi ketika engkau sedang menghadapi dimusuhi, percayalah, musuh-musuhmu akan tampi oleh Tuhan. Ya, amin. Dipisahkan daripada kita. Amin. Ya, karena Matius 3 ayat yang ke-12 berkata, alat penampi sudah di tangannya. Wah, keren kan Tuhan itu. Ya, alat penampi sudah di tangannya. Musuh-musuh kita udah pasti akan diserahkan. Amin. Kemudian yang berikutnya dikatakan diterbangkan. Ya. Lalu angin akan menerbangkan mereka. Waduh. Ya, istri saya membantu saya untuk dalam konteks ini. Itu seperti gabah yang diangkat naik kemudian dipukulkan ke bawah gitu ya. Jadi memang ada saatnya di mana musuh kita tuh seolah-olah dia menang. belum. Ada saatnya dia akan dihantam ke bawah. Haleluya. Saya mau katakan kepada setiap kita, kalau musuh kita diterbangkan untuk dihancurkan, tapi kita akan diterbangkan untuk terbang semakin tinggi. Ya. Amin. Ya. Amin. Seperti lagu tadi kan, di saat badai bergelora, ku akan terbang. Wah, bukan terbang untuk dihancurkan, tapi terbang untuk dibawa semakin tinggi. Yang ketiga, musuh-musuh kita akan apa? Diserahkan. Waduh, tercerai-berai Bapak Ibu Saudara. Nggak ada lagi pengharapan. Ya udah, kalau boleh saya bilang, nyasar. Terus raiso balik maneh. Percayalah. Oke, jadi ayo. Saya mau katakan, tidak semua badai yang terjadi dalam kehidupanmu itu menghancurkan, merugikan. Tapi badai itu akan mendatangkan keuntungan bagi setiap orang yang percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ubah pola pikirmu. Ubah pola pikirmu. Istriku mau nyampaikan sesuatu? Ya, suami istri harus sepakat. Ya, bergandengan tangan, berdoa, melewati badai, melewati masa-masa yang gak enak, malah seperti yang tadi suami saya sudah bawakan firman bahwa lewat badai itu Tuhan akan menyatakan mujizatnya. Yes, Tuhan akan menyatakan pribadinya yang hebat dan luar biasa di dalam kehidupan setiap orang yang berseru dan percaya kepadanya. Jadi pagi hari ini Bapak, Ibu, Saudara-saudariku, ya suami istri bergandengan tangan, berdoa bersama-sama. Terus bangun mesbah itu dan lihat Tuhan sungguh-sungguh berdaulat dan menyatakan bahwa Dia adalah Raja yang luar biasa di dalam kehidupan. Amin. Amin. Thank you istriku. Haleluya. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Bapak yang baik, terima kasih. Karena kami percaya bahwa di tengah-tengah badai sekalipun kami tidak akan goyah. Kami tidak akan dihancurkan. Karena Tuhan ada di situ. Dan kami mau pastikan dalam setiap badai yang kami alami, Yesus ada di situ. Amin. Pastikan itu Bapak Ibu. Pastikan itu. Ketika engkau setia membangun mesbah seperti yang istri saya katakan tadi, maka Yesus ada di situ. Yesus tidak meninggalkan engkau. Seperti Yesus Tuhan tidak meninggalkan Ayub. Sama Tuhan tidak meninggalkan engkau. Tuhan berkati anak-anakmu. Apapun badai yang sedang terjadi dalam hidup mereka, biarkan mereka kuat. Suami istri pun
Mereka tetap Amen. kuat, tetap Dalam kuat nama di dalam Tuhan Tuhan. Yesus. Tidak ada yang menyerah, tidak ada yang mengibarkan Yes, bendera Lord. menyerah Tuhan. Yes, Lord Tapi mereka Jesus. mengibarkan bendera kemuliaan Tuhan. Amen. Mereka mengibarkan bendera kemenangan. Karena mereka tahu ada kemuliaan, ada pelangi yang indah yang Tuhan Amen. nyatakan. Berkati umatmu hari ini. Lindungi mereka dalam segala aktivitas mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu. Sekali lagi saya merindukan dan menunggu kesaksian dari Bapak Ibu. Ada email dan juga ada nomor telepon saya, ya, ataupun juga ada kolom komen. Silakan bersaksi, berikan kesaksian apapun kesaksian itu. Karena lewat kesaksian itu bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Dan tentunya bagi saya dan istri saya, kesaksian itu akan menjadi sebuah penyemangat, menjadi sebuah dorongan untuk menjadi terus berkat bagi Bapak Ibu Saudara. Dan bila Bapak Ibu Saudara diberkati satu orang, bagikan kepada satu orang. Yang belum subscribe, segera subscribe. Yang sudah subscribe, pastikan bunyikan lonceng. God bless you. Tuhan memberkati.